خلاص. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Pembahasan kita malam hari ini adalah tentang hal-hal yang merusak atau membatalkan wudu. Hal-hal yang merusak atau yang membatalkan wudu, atau dalam istilah ulama disebut dengan nawaqidul wudu. Disebut dengan nawaqidul wudu. Hal-hal yang merusak atau membatalkan wudu. Ada 6 perkara yang disebut oleh muallif di sini sebagai pembatal wudu. Kita akan bahas satu persatu. Qala walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Walladhi, dan sesuatu yang qudul wudu, yang membatalkan wudu, adalah sittatu asya', 6 perkara. Yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain. Ma apa saja. Ma itu, ma-nya adalah ma apa? Nakirah. Ma artinya adalah apa saja. Kharaja, yang keluar, minas sabilain, dari 2 jalan. Apa yang dimaksud dengan 2 jalan di sini? Adalah jalan kencing dan jalan kotoran. Jalan kencing dan jalan berak. Baik. Yang pertama adalah apa saja yang keluar dari 2 jalan ini. Jalannya kencing dan jalannya berak. Apa dalilnya? Yang pertama, yang paling banyak keluar dari 2 jalan ini adalah apa? Yang paling sering? Kencing dan berak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Au jaa'a ahadum minkum minal gha'iti." Dalam ayat ini disebutkan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Di antaranya adalah atau kalian datang dari tempat buang hajat. Orang yang datang dari tempat buang hajat artinya dia selesai apa? Selesai kencing atau berak. Ayat ini menunjukkan bahwa kencing dan berak membatalkan wudu. Baik.
Itu yang paling banyak keluar dari dua jalan ini. Apalagi yang sering keluar dari jalan ini? Kentut. Nah, kentut juga membatalkan wudu. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang kalian bila dia telah berhadas sampai dia wudu. Hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Abu Hurairah. Saat itu Abu Hurairah ditanya, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Apa yang dimaksud dengan hadats itu, wahai Abu Hurairah? Qala fusa'un aw durat. Yang dimaksud dengan hadats dalam hadis ini adalah kentut. Adalah kentut. Baik. Kemudian apa lagi yang keluar dari sini? Madhi. Madhi tahu madhi? Ya. Madhi itu adalah cairan bening yang agak lengket, yang keluar ketika seseorang mengalami rangsangan seksual. Dia terangsang, nah maka akan keluar cairan warnanya bening terus agak lengket. Bening dan lengket. Itu namanya apa? Madhi. Namanya apa? Madhi. Baik. Kalau yang keluar saat orang sudah sampai puncak syahwatnya, namanya apa? Mani. Nah, namanya apa? Mani. Nah, biasanya dia keluarnya dengan tekanan yang keras, nyembur. Iya. Kalau yang sudah balik, insya Allah pernah ngalami. Iya. Itu namanya apa? Mani. Nah, dia warnanya putih, kental, kemudian punya bau yang khas. Itu namanya mani. Kemudian yang selain itu ada namanya wadi. Namanya apa? Wadi. Wadi itu seperti mani. Baunya, warnanya seperti mani. Tapi dia keluarnya tanpa disertai dengan syahwat. Biasanya karena orang kurang sehat. Nah, begitu dia misalnya kencing, habis kencing, nah, selesai kencingnya, di belakang kencingnya ada keluar seperti mani. Itu namanya apa? Wadi. Namanya wadi. Baik. Yang membatalkan wudu, semua yang keluar dari apa tadi? Dari dua jalan itu. Dari dubur ataupun dari kelamin. Baik. Termasuk madhi, wadi, dan mani. Hanya saja kalau mani dia tidak cukup disucikan dengan wudu, harus dengan mandi. Baik. Nanti untuk masalah mani kita akan bahas lagi di perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Baik. Yang kita bahas di sini yang dua, apa itu? Wadi, madhi, dan madi. Baik. Madhi dan wadi. Baik. Untuk madhi, dalil bahwa madhi itu membatalkan wudu adalah hadis
Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, kuntu rajulan madza'a, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kani ibnatihi minni. Aku adalah orang yang sering keluar madhi, tapi aku malu bertanya kepada Rasulullah karena putri Rasulullah adalah istriku. Fasa'altul Miqdad bin al-Aswad. Fa'arsaltu al-Miqdad bin al-Aswad. Lalu aku mengutus Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala yawsilu dzakarahu wa yatawadda. Rasulullah beri jawaban, dia supaya membasuh zakarnya dan berwudu. Hadis ini menunjukkan bahwa madhi itu juga membatalkan wudu. Kemudian ada juga riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan madhi dan wadi itu membatalkan wudu. Madhi dan wadi itu membatalkan wudu. Dalam hadis itu Ibnu Abbas menjelaskan tiga cairan yang keluar dari kelamin. Satu, madhi, mani, dan wadi. Nah, Ibnu Abbas mengatakan kalau madhi dan wadi itu mewajibkan wudu. Kalau mani itu mewajibkan mandi. Sudah? Dari hadis-hadis ini kemudian masih ada lagi yang keluar dari dua jalan itu, wal'iyadzubillah, adalah darah. Adalah apa? Darah. Kalau yang keluar darah, bagaimana? Apakah juga membatalkan wudu? Misalnya perempuan istihadah, keluar darah terus-menerus kan dari apa? Dari kemaluannya. Apakah itu juga membatalkan wudu? Jawabnya, iya. Mana dalilnya kalau itu membatalkan wudu? Rasulullah memerintahkan perempuan yang istihadah untuk wudu setiap akan salat. Nah, kemudian semua yang keluar dari dua jalan ini oleh ulama hukumnya disamakan. Apakah itu yang najis, apakah itu yang suci, semuanya hukumnya sama, membatalkan wudu. Yang najis seperti apa tadi? Darah, kencing, berak, nah itu najis. Termasuk nanah. Nah, kalau yang suci seperti apa misalnya? Yang enggak najis. Misalnya, ada kremi, cacing, atau ada kerikil keluar dari situ. Misalnya. Tapi kan ini kasus sangat apa? Sangat jarang ya. Kasus sangat jarang. Itu juga membatalkan wudu. Pokoknya ada apapun keluar dari dua lubang ini, itu membatalkan wudu. Baik. Yang kedua adalah wan-naumu, dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, atas keadaan atau atas selain keadaan tegak.
Baik, duduk tegak. Baik. Yang kedua adalah tidur. Tidur di sini maksudnya tidur yang nyenyak ya. Kalau cuma orang seliut gitu saja, belum termasuk yang membatalkan wudhu. Tidur yang nyenyak dengan keadaan tidak mutamakin, tidak duduk tegak. Duduk mutamakin yang dimaksud itu duduk yang seperti apa? Duduk mutamakin yang dimaksud adalah duduk dengan pantat menempel di tanah atau di lantai atau di kursi begini. Entah? Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan duduk mutamakin itu adalah posisi apabila dia tidak bersandar dia akan jatuh. Berarti gimana tuh? Duduknya tegak. Duduknya tegak. Kalau dia nggak bersandar, dia akan jatuh. Misalnya orang duduknya begini, terus nggak bersandar, nah, maka dia akan jatuh. Ya? Jadi itu yang dimaksud dengan duduk mutamakin. Nah, jadi duduknya pantat menempel di lantai. Nah, kenapa? Atau sebelumnya, apa dalilnya? Orang tidur itu membatalkan wudu. Yang pertama, masalah ini mungkin didalili dengan ayat idza qumtum ila shalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, ketika kalian bangun untuk salat. Nah, sebagian ulama mengartikan artinya idza qumtum ila shalah, ketika kalian bangun tidur kemudian mau salat. Yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah witir atau bahkan setelah adzan subuh, Rasulullah berbaring tidur. Kemudian Rasulullah bangun langsung salat. Maka Rasulullah bertanya, Rasulullah, tadi aku melihat Rasulullah sudah tidur, kok nggak wudu gitu? Maka Rasulullah menjawab, kedua mataku memang tidur, tapi hatiku tidak. Hadis ini menunjukkan bahwa sahabat Rasulullah termasuk Ibu Aisyah paham kalau tidur itu membatalkan sholat. Makanya begitu Aisyah melihat Rasulullah habis tidur langsung sholat, gak wudu dulu, dia tanya, kok Rasulullah gak wudu? Makanya Rasulullah menjawabnya gimana? Saya gak sama dengan kalian. Gitu ya. Nah, kalau saya yang tidur, yang tidur cuma matanya tok, hatinya tetap terjaga. Beda sama kita toh. Bahkan kadang matanya masih melek. Nah, tapi hatinya udah hilang. Langsung. Nah. Baik. Ada juga hadis meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wiqa'us sahi al-ainan. Talinya
dubur adalah kedua mata. Maksudnya gimana? Selagi orang itu matanya masih melek, artinya dia nggak tidur, dia bisa menahan apa yang akan keluar dari dubur. Dia bisa ngerem duburnya. Dia bisa tahan kentutnya. Faman nama falyatawadda. Maka siapapun tidur, maka supaya dia wudu. Kenapa? Karena kalau dia tidur ibarat karung, ya, duburnya itu seperti karung yang sudah dilepas talinya. Nah, dia kalau dia kentut, dia nggak terasa. Nah, kalau dia kentut, dia nggak terasa. Nah, paham tuh? Kemudian tadi pertanyaannya adalah kenapa kalau tidurnya dengan duduk yang mutamakin? Duduk mutamakin bagaimana tadi? Duduk dengan pantat menempel di lantai, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena orang yang duduk atau tidur dengan posisi seperti itu, kalau dia kentut dia akan tahu. Nah, pernah ngalami nggak? Misalnya tertidur dalam keadaan duduk. Begitu kentut, kaget. Langsung kaget. Nah, tapi kalau orang tidurnya dengan berbaring, dia kalau kentut nggak tahu, nggak sadar. Nah, beda dengan orang yang tidurnya dengan keadaan duduk yang mutamakin. Diperkuat juga dengan hadis. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, sudah qomat, masuk masjid. Kemudian ada dicegat oleh seorang laki-laki yang bertanya. Lama nih orang ini bertanya, nggak selesai-selesai. Sampai sahabat-sahabat yang nunggu itu banyak yang tertidur. Kemudian setelah itu mereka sholat tanpa wudu. Menunjukkan apa itu? Tidurnya mereka, nah itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Baik. Kalau orang nunggu sholat, dia tidurnya baring apa duduk? Nah. Baik. Qala wa zawalul aqli bisukrin au maradin. Yang keberapa ini? Ketiga. Hilangnya akal atau kesadaran. Bisukrin karena mabuk, au maradin atau karena sakit. Yang kedua, orang hilang kesadaran. Entah karena sakit atau karena mabuk. Misal, orang karena sakit, kemudian dia pingsan. Atau jatuh, kemudian dia pingsan. Itu berarti kesadarannya hilang. Maka dia batal wudunya. Dia batal wudunya. Apa dalilnya? Pernah Rasulullah SAW dalam keadaan sakit berkali-kali pingsan.
Setiap kali sadar Rasulullah minta air untuk wudhu. Ini menunjukkan bahwa ketika orang itu hilang kesadarannya, berarti batal wudhunya. Baik. Hukumnya sama antara orang yang hilang kesadaran karena sakit seperti yang dialami oleh Rasulullah, atau orang yang hilang kesadarannya karena dia mabuk. Orang yang mabuk walaupun dia agak pingsan, kesadarannya hilang, ya, kesadarannya hilang. Maka itu wudhunya juga batal. Yang kita samakan di sini adalah apa? Hukum batal wudhunya, ya, jangan keliru, ya. Jangan keliru. Adapun penyebab hilangnya akal tentu beda. Nah, yang mabuk karena minum minuman yang haram, atau obat-obatan yang haram, nah, itu dia dosa. Dia dosa dan wudhunya batal. Tapi kalau yang sakit, dia pingsan, maka wudhunya batal, tapi dia dosa apa enggak? Tidak. Jadi yang kita samakan di sini tadi apa? Hukum batal wudhunya. Hukum batal wudhunya. Baik. Masalah yang ke berapa? 4 yang membatalkan wudhu adalah walam surrajuli, dan menyentuhnya laki-laki dewasa al-mar'ata, pada perempuan dewasa al-ajnabiyata, yang tidak mahram. Min ghairi hailin, tanpa penghalang. Tanpa penghalang, artinya langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Yang keempat adalah laki-laki dewasa menyentuh perempuan dewasa. Yang perempuan itu adalah orang lain. Apa yang dimaksud orang lain di sini? Bukan istrinya, juga bukan orang yang mahram dengan dia. Yang kita bahas di sini adalah apa? Terkait batal tidak wudhunya, bukan boleh atau tidak menyentuhnya, gitu ya. Jadi laki-laki dewasa menyentuh perempuan dewasa yang bukan istrinya, juga bukan mahramnya. Itu juga membatalkan wudhu. Berarti kalau laki-laki dewasa menyentuh perempuan kecil, anak kecil perempuan, misal ngidong rohaf gitu, termasuk? Tidak. Atau laki-laki yang belum balik, misalnya dakwaan, misalnya mana dakwaan, menyentuh perempuan yang dewasa, termasuk di sini? Tidak. Jadi laki-laki dewasa itu sudah balik, menyentuh perempuan yang dewasa. Kemudian menyentuhnya tanpa penghalang. Menyentuhnya tanpa penghalang. Berarti kalau menyentuhnya dari luar kainnya, termasuk yang dimaksud oleh mu'allif? Tidak. Bersentuhan kulit dengan kulit. Ini yang dimaksud oleh mu'allif, itu membatalkan wudhu. Apa dalilnya? Dalilnya mazhab adalah ayat yang berbunyi aula mastumun nisa. Ayat aula mastumun nisa
Dalam salah satu bacaan dibaca gimana? Araskah? Au lamastumun nisa. Lamastum. Kalau lamasa saling sentuh itu biasanya artinya adalah jima. Kalau lamasa lamnya pendek artinya adalah menyentuh. Bisa berarti menyentuh biasa. Kemudian dalam madhab itu diartikan menyentuh perempuan yang tidak mahram atau bukan istrinya, yang sudah dewasa tanpa penghalang. Tapi yang lebih sahih atau lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat ulama yang tidak membatalkan wudhu karena menyentuh perempuan. Baik menyentuhnya dengan penghalang atau tanpa penghalang. Yang disentuh itu mahram atau tidak mahram. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Adapun ayat aula mastumun nisa atau aula mastumun nisa, yang dimaksud di situ adalah jima. Yang dimaksud dalam lafaz itu adalah jima. Baik. Qala yang ke berapa? Yang ke 5. Wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi. Dan menyentuh farji manusia al-adami. Farji manusia. Bi batinil kaffi. Dengan bagian dalam telapak tangan. Menyentuh farji manusia. Berarti kalau farjinya kambing, farjinya sapi, masuk di sini? Tidak. Baik. Farjil adami, farji manusia. Itu mencakup farjinya laki-laki, juga farjinya perempuan. Juga mencakup farjinya sendiri atau farjinya orang lain. Juga mencakup farjinya orang yang sudah balik ataupun belum balik. Ini di sini ulama membedakan farji anak-anak yang di bawah 7 tahun. Nah, itu apa? Tidak, ulama mengatakan itu tidak memiliki hukum atau belum memiliki hukum. Sudah? Menyentuh farji manusia. Entah itu farji sendiri atau farji orang lain, farji laki-laki atau farji perempuan. Dengan bagian dalam telapak tangan. Sudah? Berarti kalau nyentuhnya dengan bagian apa? Belakangnya telapak tangan, masuk dalam yang dimaksud oleh muallif? Tidak. Nah. Kemudian kalau menyentuhnya dengan kain atau dari luar kain, apa masuk juga seperti yang dimaksud oleh muallif? Tidak. Tidak seperti yang dimaksud oleh muallif. Jadi menyentuhnya langsung dengan bagian dalam telapak tangan. Apa dalilnya?
Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Busrah binti Safwan. Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddau." Hatta yatawadda'a. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka jangan salat sampai dia wudu. Baik. Dalam riwayat lain, Busra ditanya tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Maka jawaban dia adalah wa yutawaddau min masjid zakar. Termasuk orang diwajibkan wudu karena dia menyentuh zakar. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, dari Ummu Habibah, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa menyentuh farjinya maka supaya wudu. Kalau tadi massa zakarahu, kalau zakar itu berarti kelaminnya siapa? Laki-laki. Tapi kalau farji itu farjinya laki-laki, juga farjinya perempuan. Kalimat farji juga masuk kemana? Artinya mencakup pada dubur juga. Nah, dubur juga disebut dengan farji. Baik. Masalah ini adalah masalah yang di antara ulama terjadi apa? Perselisihan banyak. Jumhur ulama seperti apa? Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dalam mazhab Hambali. Dan mengatakan bahwa menyentuh farji dengan cara langsung itu membatalkan wudu. Dalilnya adalah hadis-hadisnya Busrah ini. Tapi kalau tidak langsung, itu tidak membatalkan wudu. Iya. Kenapa mereka bedakan antara yang langsung dan nggak langsung? Mereka bedakan antara yang langsung dengan nggak langsung. Yang tidak langsung, yang langsung itu dasarnya adalah hadisnya siapa? Busrah ini. Hadisnya Busrah ini menunjukkan orang yang menyentuh farjinya itu batal wudunya. Kemudian ada riwayat hadis lain. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang menyentuh zakarnya saat dia sholat?" Rasulullah lalu menjawab, "Bukankah zakar itu sama seperti anggota badan yang lain?" Ulama yang berpendapat seperti yang tadi mengatakan, orang kalau keadaan sholat dia menyentuh zakar, biasanya gimana? Dia menyentuh dari luar pakaiannya, ya enggak? Misalnya orang pas sholat merasa gak nyaman atau gatel misalnya, dia akan garuk, dia akan sentuh dengan apa? Dari luar pakaiannya. Nah, gak mungkin juga toh orang sholat terus apa? Tangannya masuk ke celana gitu kan? Atau buka celana, nggak mungkin. Makanya di sini mereka membedakan antara yang menyentuh dengan langsung atau yang menyentuh dari luar pakaiannya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa menyentuh zakar atau farji
baik secara langsung atau tidak langsung, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang terakhir tadi. Rasulullah mengatakan, bukankah dzakar itu sama dengan anggota badan yang lain? Kalau sama dengan anggota badan yang lain, berarti disentuh dengan cara apapun itu tidak membatalkan wudu. Nah, seperti orang menyentuh telinganya, baik secara langsung atau tidak langsung, tidak batal wudu. Masalah yang masing-masing madhab memiliki argumen yang sama-sama kuatnya, dan lebih aman bagi kita adalah mengambil yang lebih selamat. Artinya apa? Nah, kalau menyentuh kemaluan dengan langsung, maka lebih amannya wudu. Paham? Tapi kalau ada yang tidak wudu karena dia menyentuh kemaluannya, kita permasalahkan? Jangan. Paham? Karena apa? Masalah yang masing-masing ulama di sini memiliki argumen atau hujah yang sama-sama kuatnya. Paham? Nah, itu juga dalam semua masalah khilafiyah yang masing-masing pendapat memiliki argumen yang kuat. Sikap kita juga begitu. Ambil mana yang paling selamat. Kalau kita tidak bisa menimbang mana yang paling kuat dalilnya, gitu ya. Kalau kita tidak bisa menimbang mana yang paling kuat dalilnya, ambil mana yang paling selamat. Ya, mana yang paling selamat. Kemudian tahan lisannya dari menvonis atau mempermasalahkan orang yang berpegang pada pendapat yang lain. Paham tuh? Qala wa massu halaqati duburihi, dan menyentuh lingkaran duburnya. Alal jadid, menurut madhab yang baru. Yang terakhir adalah menyentuh lingkaran dubur menurut madhab yang baru. Madhab Imam Syafi'i itu ada dua. Ada namanya madhab yang lama, madhab yang qadim. Itu adalah madhab yang ditulis ketika Imam Syafi'i masih di Irak. Dan yang kedua adalah madhab yang disusun kembali, atau fikih yang disusun kembali oleh Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir. Itu disebut dengan madhab yang baru. Itu juga membatalkan wudu. Kenapa? Karena dubur itu masuk dalam nama farji. Karena dubur itu masuk dalam nama farji. Baik. Kemudian dalam mazhab Imam Ahmad ada lagi perkara yang membatalkan wudu adalah makan daging unta. Makan daging unta. Baik. Makan daging unta dalam mazhab Imam Ahmad juga membatalkan wudu karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Natawaddau min lahmil ibil?" Apakah kami berwudu karena makan daging unta? Rasulullah menjawab, "Na'am." Terus ditanya, "Anatawaddau min lahmil ghanam?" Apakah kami juga berwudu karena makan daging kambing? Rasulullah menjawab, "In syi'ta fal tatawadda wa in syi'ta fal tatawadda." Nah, kalau kamu mau silahkan wudu. Nah,
Dalam hadis ini Rasulullah jelas membedakan antara makan daging kambing dan makan daging unta. Ya, kalau yang dimakan daging unta supaya wudhu, kalau yang dimakan daging yang lain, kalau mau wudhu silakan, enggak wudhu juga tidak apa-apa. Nah, dan ini kuat secara dalil, terang secara dalil, dan lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Baik, kita cukupkan kajian sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.